yang salah itu harus push up 20 kali kan? Jangan kok tiba-tiba kok main-main di push up kita nih sekarang ya. Tapi kita akan bersiap untuk langsung aja masuk ke game yang pertama di match yang kedua. Inilah dia untuk line up dari Onyx Pertiwi dan juga TL Academy ID. Yap, dan jangan lupa ramaikan lagi kolom komentar teman-teman semuanya. Berikan support untuk Onyx Pertiwi dan juga tim Liquid Academy ID. Karena kita akan segera masuk dalam game yang pertama. Let's go to the land of down match kedua. Tim Liquid Academy ID versus Onyx Pertiwi. Yes, let's go. Kita langsung aja masuk ke Land of Down. Tapi aku salvok nih, ada yang komen katanya kok bisa cewek sama cowok, bos. This is Infinix MDL ID season 14, bos. Yes. E-sport for everyone. Apa yang tidak mungkin pastinya ya. Dan ini dia untuk early game kita yang harusnya sih ini akan beradu kemampuan culik-menculik. Cuman dari teman-teman tim TL Academy, mereka tentunya harus berhati-hati dengan power dari Hilda serta Lilia yang memiliki kemampuan poke yang lumayan sakit. Mungkin dari arah laningnya nih yang mereka lumayan bisa tenang karena di road sih kalau tuh di awal damage-nya sih nggak nahan. Oh, tapi ini bagus ya untuk duo mid dari Onyx Pertiwi ya. Sebenarnya berhasil untuk menguasain area mid lane-nya tadi. Cuman belum dimaksimalkan dengan potensi mengganggu ke arah lava golem yang dimiliki oleh Worshipful. Sementara ada hantaman yang coba dilakukan oleh Widhi, membuang flicker Yerfi, terpaksa untuk mundur tapi Abyssal Arrow-nya tidak kena. Ya, tetap harus hati-hati ya, karena kalau kita ngomongin Selena, dia punya Garote, dia punya Abyssal Arrow, Abyssal Strike yang bisa untuk langsung nge-punish siapapun yang lewat sembarangan pastinya. Dan kalau kita lihat juga tadi dari segi set talent emblem yang digunakan untuk IPN Appeal, ini juga ada Quantum Charge yang dia coba untuk bisa bawakan. Dan Mood juga menariknya di sini dia akan bawa ke arah Impure Rage. Jadi dia emang benar-benar akan coba untuk main punish secepat mungkin pastinya. Untuk bisa rotasi cepat. Karena kalau kita ngomongin Link dan juga Harley, saya mau udah jelas ya. Adu mobilitas dari kedua belah jungler. Betul, tapi ya di sini juga nggak mudah sebenarnya untuk Onyx Pertiwi bisa menguasai early game phase-nya ya. Karena mungkin di bagian EXP Uranusnya ketahan nih. Nampil nggak dikasih kebebasan untuk bisa maju. Oh, Abyssal Arrow yang kali ini connect dan di follow up begitu cepatnya. So first blood diamankan oleh Yaga Cutie. Nah, itu dia first blood untuk seorang Yaga. Satu Abyssal Arrow yang connect ya. Berhasil mempanis dari arah pergerakan seorang Hilda yang dibawakan oleh seorang V. Tapi tentunya untuk teman-teman dari Onyx Pertiwi, setelah tadi beberapa gerakan di babak pertama, mereka justru malah menurunkan tempo dan malah TL yang nabrak. Oke, tapi masih berhasil mengamankan dengan satu Retribution. Tempest of Blade sudah mulai aktif. Worshipful mengambil 4 pedang ya. Dan gak hanya itu ya, mereka juga turut mengambil Yerfi sebagai bonus dari purple buff yang diambil. Ya, Yerfi ditumbangkan, tapi Widhi kali ini tertinggal. Masih ada perfect match, masih cukup aman tentunya. Dan early aggression yang tadi dicoba untuk dibawakan dari Onyx Pertiwi beberapa detik awal works. Tapi kayaknya untuk sekarang udah bisa direspon dengan baik oleh teman-teman dari TL Academy ID. Terutama dari Worshipful ya, yang tadi kita lihat juga beberapa kali gak mau untuk terlalu memaksakan. Ketika tadi Hildanya dari Yerfi-nya udah datang dan coba untuk bisa ngeganggu dia lebih jauh. Dan untuk di awal tentunya di sini Napil NIP harusnya untuk early item dia nanti ya. Gak akan ada salahnya untuk dia bikin ke arah dari antivirus dulu. Untuk bisa berhadapan sama seorang Valdera. Dan bukan Valdera doang sebenarnya ancamannya. Ada Kyros nanti, ada Worshipful. Karena kalau kita melihat dari hero-heronya TL yang mostly ini 4 damager lah katakan. Ya. Sama Selena 1. Ini sebenarnya 3-nya physical, so itu yang harus diwaspadai sama seorang Napil. Ya, tapi kalau kita bicara untuk physical damage yang memang dimiliki oleh Krios sama Worshipful ya, jangan lupakan Spectre Step itu bisa menghancurkan physical armor yang dimiliki. Jadi Napil itu bisa langsung instant burst nantinya. Harus mulai berhati-hati juga dan kalkulasi ulang. Vision Strike yang masih berhasil dihindari. Valdera memang cukup low dan tertahan. Flicker udah bisa defensif. Untungnya masih ada Regen HP yang dia miliki untuk melarikan diri. Ya, satu movement yang bagus sebenarnya, tapi sayangnya karena hal tersebut mereka nggak mendapatkan seorang Valderanya dan malah harus kehilangan purple buff. Dan ini akan lumayan fatal ya tentunya, karena Harley juga tipikal hero yang sama kayak Link. Butuh untuk bisa dapetin dominasi di awal supaya Deadly Magic dan juga poker tricknya itu bisa ngepanis satu orang. Dan kalau kondisinya tertinggal kayak gini, ini bakalan berat banget. Tapi kita akan lihat aja karena dengan adanya Retribution yang tersedia di tangan seorang Mood, harusnya Onyx Pertiwi mereka bakalan lumayan percaya diri untuk mengkontes menuju ke area turtle kita. Walaupun ini dari TL juga nggak mau untuk ngasih turtle yang free, melihat Valdera sudah mulai hadir pula di sana. Oke, membuka dengan perfect match. Widhi terlalu dalam sepertinya, ada flicker bot, Link yang dikeluarkan dan berhasil mendapatkan Yippee. Memang ada pertukaran dengan Widhi, tapi nggak cuma itu, turtle pun diambil meskipun
harus menukarkan dengan nyawanya. Mood kehilangan satu kali momentum. The double untuk Valdera. Wih, masih ada Defiant Sword, Woshipo, Shine untuk yang masih bisa menghindar. Dan sekarang Abyssal, Trap, dan juga Arrow yang berhasil di-dodge dengan Black Shoes. Aish, ngeri banget ya Mas Wosi loh ya. Hampir aja bikin Shine tadi terkejut. Dan untungnya Shine juga tadi terkena satu Abyssal Arrow. Tapi dia masih memiliki Black Shoes sehingga masih cukup aman untuk dirinya. Dan movement yang bagus dari Mas Widi tadi ya. Kita lihat dia coba untuk dipanis dan sebelum dia tumbang, dia keluarin flickernya untuk langsung targeting ke arah seorang Yipi. Jadi dapetin Turtle, dapetin marksman lawan juga dan Shine take down. Ya, tapi memang udah gak ada yang bisa dilakukan lagi ya. Tapi pertukarannya cukup baik karena Krios di sini yang nggak bisa diselamatkan oleh tim Liquid Academy I dan memberikan space juga untuk Yipi di bagian bawah. Dia benar-benar free banget. Sementara di area purple buff milik Onyx Pertiwi nggak dibiarkan untuk dimiliki oleh Mood. Ini terus menerus ya. Woshipo selalu memperhatikan timer dari purple buff untuk selalu diambil. Ini 3 kali berturut-turut loh. Mood nggak dapetin purple buff ya. Yep. Dan ini bakalan berat banget tentunya. Bukan cuma berat secara damage yang perlu dia hantarkan. Ya. Tapi ketika harus comparing dengan seorang Woshipo yang udah mencapai level 9 dan udah membuat beberapa item tambahan. Widih, untuk item pertamanya akan dia buat ke arah Radiant. Tentunya untuk merespon Shine di sana yang tadi kita bikin. Kita lihat dia membuat ke arah satu Glowing One untuk memberikan burning effect effect panjang. Ini masalahnya kombinasi efek stun yang dikeluarkan karena Yerfi membuat dirinya terpanis. Itu capek banget sih. Efek stunnya berulang dan ngebuat benar-benar chain CC ke arah Yerfi. Ya, ini susahnya karena Widinya bisa langsung hybrid ngejar siapapun. Oh, tapi di bawah. Wah, nggak dikasih escape dengan mudah. Yipi membuang flickernya dikejar Woshi dari langit dengan satu Defiant Sword yang dibutuhkan untuk mencabut nyawa dari Yipi kedua kalinya. Tenang, tunggu late game bos, kata Yipi. Ah, itu dia ya kata-kata user Mia dan juga user Dirot sebenarnya. Iya. Tapi sayangnya Dirot dan juga Mianya pisah tim kali ini. Cuman memang berat ya untuk Onyx Pertiwi karena beberapa kali kita lihat mereka kalah langkah dan di beberapa team fight yang cukup panjang berlangsung ketika mereka sibuk untuk menghindari perfect match daripada seorang Widi yang ngasih efek slow plus stun juga. Ya. Tiba-tiba pas lagi menghindar, door Abyssal Arrow. Itu yang selalu jadi concern di beberapa team fight terakhir yang so far Yaga kita penggunaan Abyssal Arrow-nya benar-benar on point banget dan benar-benar jadi masalah untuk Onyx Pertiwi di early game kita. Dan Turtle ini sudah berhasil didapatkan juga oleh TL Academy ID dan mereka juga mulai menjauh di perbedaan goldnya udah di 2000. Tapi sadar nggak dong? Kenapa tuh? Ini meskipun owning banget dari tim Liquid Academy ID, dari segi goldnya nggak terlalu beda jauh. Benar. Dibandingkan sama match pertama tadi. Padahal purple buff-nya itu diambil 3 kali tuh. Betul. Sama Woshipo. Tapi 2700 buat menit 7 menurut aku itu masih oke banget untuk bisa dipertahankan oleh Onyx Pertiwi. Karena kita lihat di match pertama tadi benar-benar nggak ada perlawanan sama sekali kan dari Cosmic Frog. 10 menit, 11 menit udah diratakan oleh Onyx Prime. Tapi dari Onyx Pertiwi ini something new yang memang kita lihat ya. Based on mid game mereka bagus banget. Sekarang masih bisa mempertahankan perbedaan yang nggak terlalu jauh. Dan juga masih memberikan tekanan ke area purple buff dari Woshipo. Ya, dibalikin sekarang ya. Akhirnya Mood udah mulai gatel. Tapi one situation. Hampir aja keambil ya Battle of Retributions yang masih bisa diamankan oleh Woshipo ya. Setidaknya membuang Retributions. Dan 60 detik menuju Lord yang pertama. Ya, dan seperti yang Bang Radit bilang, ini perbedaan goldnya benar-benar tipis aja. Terutama dari Yaga Kit yang sebenarnya so far mainnya cukup impresif. 204 segi KDA, Abyssal Arrow-nya juga on point. Tapi karena dari tadi beberapa kali dia benar-benar aktif dalam team fight, ada beberapa wave yang harus dia bagi dengan teman-temannya. Ini yang lumayan mempengaruhi dari segi gold yang dia dapatkan untuk di awal permainan. But ya tentunya tidak masalah karena dia bukanlah hero core utama di line up daripada TL Academy ID. Yang dicari adalah vision dari Abyssal Trap-nya, kemudian juga stun dari Abyssal Arrow supaya nanti seorang Valdera bisa masuk dan kalau ada target-target yang lepas di area belakang, udah Woshipo tinggal berpikir sendiri. Iya, tapi ya ini semakin di drag ke arah late game udah pasti bakal menguntungkan kalau Onyx Pertiwi ya. Karena mungkin kalau kita lihat sejauh ini Yipi kesulitan untuk bisa farming. Tapi semakin dibawa ke arah late game menurut aku dia bakal dapetin space nantinya untuk bisa 1v1 mungkin dengan Link. Karena jangan lupakan Mia build critical menurut aku bisa untuk berhadapan sama assassin nantinya. Dan untuk Lord yang pertama sudah mulai hadir, seperti ini akan menjadi free Lord untuk tim Liquid Academy ID dengan 3000 gold yang mereka miliki. Tapi kalau kita ngomongin untuk teman-teman dari Onyx Pertiwi, mereka harusnya pede sih kalau mau ditantangin kontes sih. Cuman ya bagaimana caranya supaya JP-nya selalu aman, ini yang harus jadi
apa istilahnya, concern utama. Karena Widi tadi kita lebih early aja ya, ketika seorang YP-nya belum punya item yang mumpuni, ya, mereka gak segan gitu untuk targetin ke arah seorang Mia-nya. Tapi Nabil? Itu lihat trade-nya ke arah purple buff dari Woshipol. Jadi menurut aku itu masih worth it banget dan space besar untuk YP and Nabil di bagian bawah. Kehilangan Lord, tapi selama masih dapetin party, menurut aku ini hal yang baik karena terlihat dari gap gold yang gak bergerak dari 3 menit yang lalu nih Ricardo. Benar-benar ini satu movement yang underrated tapi tentunya harus diapresiasi ya. Dimana mereka tahu bahwa investasi jangka panjang mereka di tangan seorang YP, bahkan Valdera. Di area bawah ada 3 hero yang siap untuk ngepanis dan Onyx Pertiwi juga tentunya tidak terlalu masalah untuk melepaskan Lord kita yang pertama karena mereka juga tahu pastinya bahwa mereka di sini punya high ground yang kuat, bos. Ada Shine di sini kan dengan Negri Gloom dan juga Magic Shockwave-nya dia yang bisa melakukan clearing wave dengan cepat. Tapi area outer mid. Terkena efek stun dan lihat dipanis dengan begitu cepat dan dengan Black Shoes menghindari kematian. Shine masih bisa selamat tapi nggak dengan Nabil. Di sisi yang lain, Woshi itu hampir kena damage dari Deadly Magic dengan kalkulasi agak sedikit gagal dari imunnya. Iya, tapi untungnya ngeri juga, damage-nya mood ngeri juga nih. Iya nih. Wow, itu terlalu instan ya, lagi-lagi dengan teror Abyssal Arrow yang nggak bisa dihindari dengan gak adanya Purify. Dan pasti bakal ada korban jiwa dari Onyx Pertiwi dan Lord pertama itu bahkan nggak sampai menyentuh base turret. Ini defense manuver yang luar biasa dari Onyx Pertiwi. Meskipun lagi-lagi teror dari Yaga Kitty terus-menerusan mengganggu. Inner turret kedua sepertinya berhasil mereka lucuti. Lagi-lagi Abyssal Arrow. Wah, ini bakal cukup PR ya, tapi ya tetap aja. High ground defense mereka kuat dengan adanya Mia atau enggak Lulia nanti. Tapi Valdera juga nggak boleh diremehin ya. Sebenarnya dari Onyx Pertiwi, kalau misalkan nanti udah memasuki ke menit 15 lah, at least dari seorang Nabil yang nggak bisa untuk dimakan sembarangan sama teman-teman tim TL Academy, ini menjadi satu insurance tambahan lagi buat mereka. Jadi insurance mereka bukan cuma di tangan dari seorang YP tapi tim fight. Wow, Fatal Link memang dibuka tapi bola di bagian belakang memang berhasil dapat ke Lemon. Dan Tempest of Blade berhasil. Punishment karena Mood. 2 member down menuju ke arah bagian 3 karena 1 Defiance Sword terakhir. Double kill untuk Woshipol yang masih bisa melarikan diri dengan finish points-nya. Cantik banget ya, Widi mengorbankan dirinya untuk mendapatkan 3 player dari Onyx Pertiwi. Tapi untuk sekarang masih ada Shine yang mampu untuk bisa mendefend dengan begitu disiplin. Tapi itu dia. Damage yang sudah sangat sakit ya dari Eyes on You seorang Kiros untuk di awal permainan. Tadi dia udah dapetin banyak banget momentum, sehingga di late game sekarang ini waktunya dia untuk bisa bersinar. Tapi eksekusi yang manis juga dari Woshipol. Bahkan tadi memaksa YP bukan cuma menghilang aja ya, harus mempop up ultimate-nya. Dia bahkan sampai harus ngeluarin flickernya juga. Dan menariknya tadi dari Tempest of Blade ketika mengambil defense sword-nya, ternyata Woshipol bisa mendeteksi ada Mood yang sedang bersembunyi di area bus sebelah kiri. Ya mungkin karena ada space escape ya tadi topinya terlihat juga, sehingga dia mungkin memprediksi kemana arah gerak dari Mood-nya. Tapi ya so far memang kehilangan 2 best turret ya dari Onyx Pertiwi membuat tim Liquid Academy ID mereka harusnya lebih mudah untuk secure Lord yang kedua tanpa ada gangguan. Lagi-lagi kita bicara untuk main di dalam area high ground. Apakah bisa? Masalahnya sekarang ada teamfight terlebih dahulu yang terjadi dengan Shine yang terjebak dan gak bisa lari lagi. Mega kill untuk Woshipol. Ya, niatnya mungkin mereka pengen melakukan ini ya, surprise move kayaknya ya. Di area purple buff milik seorang Woshipol. Jadi ketika Woshipol selesai melakukan Lord, mereka kira Woshipol akan langsung menuju ke area purple. Dan sebenarnya benar, cuman ternyata udah ada satu player dari TL Academy ID yang udah nangkring di sana, yang udah ngebuka vision. Shine-nya ketinggalan dan harus tumbang. Tapi 10 detik untuk Shine, kembali lagi ke Land of Down. Harusnya masih bisa untuk mendefend kah dari Onyx Pertiwi. Walaupun sekarang udah agak berat nih, karena ini kita udah bukan cuma ngomongin Woshipol ataupun Valdera. Kirosnya ini ke arah seorang Uranus juga bocor, bos. Wah, masalah sekarang coba untuk dipaksa. Nabil memang cukup low tapi Fatal Link. Ada Purify yang berhasil dikeluarkan untuk menghindari momentum tapi unstoppable untuk Woshipol. Bahkan ada 2 member yang menghilang base sudah mulai terekspos tim Liquid Academy ID for the win di game yang pertama.